Apa yang dimaksud dengan tax haven? Kira-kira negara mana saja ya yang tergolong ke dalam negara tax haven? Kami dari kelompok 3 dengan anggota Adira Nur Ashifa, Dia Retnowati, Afifa Juliana Eka Putri, Nida Nur Fajriyah, dan Salsa Azahra akan menjelaskan mengenai materi negara-negara tax haven. Tax haven didefinisikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak dan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal masuk. Lalu, apa saja ciri-ciri negara tax haven? Menurut OECD dan Tax Justice Network, ada 4 ciri-ciri negara tax haven. Yang pertama, penerapan tarif pajak rendah hingga 0%. Yang kedua, kurangnya transparansi. Yang ketiga, kurangnya pertukaran informasi yang efektif. Dan yang keempat, tidak ada persyaratan aktivitas substansial bagi perusahaan. Selain itu, negara tax haven memiliki peraturan yang ketat tentang rahasia bank atau rahasia bisnis. Oleh karenanya, mereka tidak akan mengungkapkan kerahasiaan kepada siapapun atau negara manapun, walaupun hal tersebut mungkin terjadi berdasarkan perjanjian internasional. Dalam laporan Tax Justice Network atau TJN, keberadaan negara-negara tax haven sebagai salah satu penyebab kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan banyak negara. Hal ini disebabkan karena peran sentral negara tax haven untuk melakukan pencucian uang atau money laundering dengan menampung dana hasil korupsi, perdagangan, narkoba, dan pelarian modal. Lalu, ada juga faktor internal yang menjadi pertimbangan dalam memilih negara tax haven. Yang pertama, upah dan pendapatan per kapita. Yang kedua, perkembangan tingkat inflasi, devaluasi mata uang, dan tingkat suku bunga. Yang ketiga, produk domestik bruto. Yang keempat, tingkat pengangguran. Yang kelima, besarnya hutang luar negeri dan neraca pembayaran. Yang keenam, bentuk pemerintahannya dan sejarah kebangsaannya. Serta yang ketujuh, besarnya penanaman modal asing. Apa saja ya yang ditawarkan oleh tax haven? Yang pertama, peluang diversifikasi investasi. Yang kedua, strategi menangguhkan beban pajak. Yang ketiga, perlindungan aset yang kuat. Yang keempat, hasil investasi bebas pajak. Yang kelima, offshore banding dengan keleluasaan dan privasi. Yang keenam, imbalan hasil yang lebih besar. Yang ketujuh, mengurangi beban pajak. Yang kedelapan, menghindari restriksi mata uang, serta yang kesembilan, peluang mengembangkan bisnis. Negara tax haven sering juga disebut dengan istilah negara pusat keuangan atau financial central, negara surga perpajakan atau fiscal paradise, negara perlindungan pajak luar negeri atau offshore tax haven. Berikut merupakan peta negara yang tergolong ke dalam tax haven. Ada Bermuda, Qatar, The Cayman Islands, Kuwait, United Arab Emirates, Brunei, Bahamas, Bahrain, Saudi Arabia, dan Oman. Personal income tax-nya sebesar 0% dengan GDP per kapita antara $12.000 hingga $60-91.000. Apa saja keuntungan tax haven bagi perorangan? Yang pertama, mempermudah tempat persembunyian aset ilegal perusahaan. Yang kedua, mempermudah administrasi perusahaan. Yang ketiga, menghindari pengaturan pajak. Yang keempat, mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kelima, menghindari restriksi mata uang. Yang keenam, peluang dalam melakukan ekspansi bisnis. Tahukah kalian salah satu kasus yang termasuk ke dalam tax haven? Salah satu kasusnya adalah mengenai Google yang dikabarkan taruh 323 triliun di surga pajak Bermuda. Dilansir dari Reuters, Google memindahkan uang tersebut melalui perusahaan cangkang di Belanda pada tahun 2017. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari pengaturan yang memungkinkan untuk mengurangi tagihan pajak luar negeri Google. Semua fakta yang ditulis Reuters ini berasal dari dokumen yang diajukan Kamar Dagang Belanda.
Dokumen yang diajukan pada 21 Desember tersebut memuat jumlah yang disalurkan melalui Google Netherlands Holdings BV yakni sebesar sekitar 4 miliar euro sejak 2016. Menurut Google, mereka sudah membayar semua pajak yang jatuh tempo dan mematuhi undang-undang pajak di setiap negara tempat mereka beroperasi di seluruh dunia. Google seperti perusahaan multinasional lainnya membayar sebagian besar pajak penghasilan perusahaan di negara asalnya dan telah membayar tarif pajak efektif global sebesar 26% selama 10 tahun terakhir. Itu merupakan salah satu pernyataan dari perusahaan Google. Selama lebih dari 1 dasawarsa, pengaturan ini memungkinkan pemilik Google Alphabet untuk menikmati tarif pajak yang efektif dalam 1 digit atas keuntungannya di luar Amerika Serikat, yakni sekitar 1/4 dari tarif pajak rata-rata di pasar luar negeri. Anak perusahaan di Belanda digunakan untuk mengalihkan pendapatan dari royalti yang diperoleh di luar Amerika Serikat ke Google Netherlands Holdings, afiliasi yang berbasis di Bermuda, tempat perusahaan tidak membayar pajak penghasilan. Strategi pajak yang dikenal sebagai Double Irish Dutch Sandwich adalah sah dan memungkinkan Google untuk menghindari pemicu pajak penghasilan Amerika Serikat atau pajak pemotongan Eropa atas dana tersebut, yang mewakili sebagian besar keuntungannya di luar negeri. Namun, di bawah tekanan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 2014, Irlandia memutuskan untuk menghapus pengaturan tersebut, mengakhiri keuntungan pajak Google pada tahun 2020 mendatang. Google Netherlands Holding BV membayar pajak sebesar 3,4 juta euro di Belanda pada tahun 2017. Dokumen menunjukkan dengan laba kotor 13,6 juta euro. Berita tersebut kami ambil dari berita CNN Indonesia pada tahun 2019. Itulah penjelasan mengenai tax haven serta negara-negara mana saja yang tergolong ke dalam negara tax haven. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.